Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Hasto merespon langkah Gibran yang mengajak partai politik lawan Prabowo Gibran untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya. Menurut Hasto, ajakan dari Gibran merupakan rangkulan kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret. Hasto kemudian mengatakan bahwa PDIP lebih memilih rangkulan rakyat daripada kekuasaan. Adapun pernyataan Gibran soal merangkul parpol lain untuk bergabung ke pemerintahannya disampaikan pada Kamis kemarin. Gibran mengaku ada arah mengajak PKB yang merupakan partai pengusung Anies Muhaimin untuk bergabung ke pemerintahannya. Gibran juga membocorkan bahwa pihaknya melakukan pendekatan ke partai politik lain. Namun Gibran tidak menjawab soal partai mana saja yang telah didekatinya. Wali Kota Solo itu menegaskan bakal merangkul kubu lawan di luar Partai Koalisi Indonesia Maju. BMKG mencatat ada 8 kali gempa susulan setelah gempa magnitudo 6,0 skala Richter mengguncang wilayah Tuban pada Jumat 22 Maret 2024. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Daryono mengatakan 8 gempa susulan terjadi secara berturut-turut pada siang hari ini mulai pukul 11.22 waktu Indonesia Barat hingga 13.31 waktu Indonesia Barat. Daryono melanjutkan gempa pertama berpusat di laut pada jarak 132 km timur laut kota Tuban berkekuatan magnitudo 6,0 di koordinat 5,74 lintang selatan dan 112,32 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Selanjutnya, lokasi pusat gempa susulan terpantau BMKG berpusat di 152 km timur laut Rembang, 153 km barat laut Lamongan, 175 km barat laut Surabaya, dan 612 km timur laut Jakarta. Dampak getaran dengan skala intensitas tersebut dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya, Jawa Timur juga terasa dampak dari adanya gempa ini, seperti wilayah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Surabaya, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Sidoarjo, Madiun, Pasuruan, dan Malang, serta daerah istimewa Yogyakarta. Dan Tribunars, gempa kembali mengguncang Tuban, Jawa Timur dengan kekuatan magnitudo 6,5 skala Richter pada Jumat 22 Maret 2024 pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Adapun gempa berpusat di 130 km timur laut Tuban dengan kedalaman 10 km. Gempa susulan juga terasa di beberapa wilayah Jawa Timur seperti wilayah Malang, wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Madura. Badan Pangan Nasional atau Bappenas melakukan tes pangan di Pasar Legi Ponorogo pada Jumat 22 Maret 2024 pagi. Pantauan di lokasi petugas Bappenas keliling di Pasar Legi Ponorogo. Setelahnya, mereka mengambil bahan-bahan pangan di pasar terbesar di Ponorogo itu. Kemudian petugas Bappenas melakukan uji tes rapid terhadap bahan pangan yang diambil. Ada sayuran seperti cabai, tomat, wortel, kubis, daun pre, bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Juga buah-buah impor seperti lemon, jeruk, dan juga anggur. Ada juga udang kering, cumi kering, teri nasi kering, dan ikan kering. Pengawas mutu hasil pertanian Bappenas Sri Endah Wahyuningsi mengatakan, ada temuan yang mengandung formalin yaitu cumi kering dan teri nasi kering. Pihaknya pun menelusuri di mana pedagang mendapatkan teri nasi kering dan cumi kering. Rupanya mereka mendapatkannya dari Tuban, Jawa Timur, dan langkah berikutnya adalah melakukan pembinaan. Diambil bisa dihitung di sini, ini berapa ya? Kalau yang jenisnya apa aja? Kita mengambil sayuran sama buah import hari ini. Kalau yang sayuran ada cabai
merah besar, cabai rawit, kemudian tomat, wortel, ada kubis, daun pre, sama bawang merah, bawang putih, kemudian ini bawang bombay. Alhamdulillah semua aman. Untuk dagingan tuh? Daging hari ini kita nggak ngambil ikan segar, sama udang segar. Salah aman dari formalin. Kemudian ini ada ikan asin peda, cumi. Tadi hasilnya sudah ada hasilnya di sini. Hasil temuannya seperti apa? Formalin positif untuk yang cumi asin sama ini teri nasi. Kalau yang lain semuanya negatif. Untuk rekomendasi sendiri nanti ini bagaimana? Iya. Rekomendasinya seperti apa? Kita ketertelusuran. Ini dapatnya dari mana? Dari pedagangnya itu kita tanya suppliernya dari mana. Nah, hari ini hasilnya kita telusuri dari pedagang dari Tuban. Terus untuk menarik lagi itu lagi ya, menarik yang positif formal ini ditarik lagi gitu, disuruh mengembalikan atau bagaimana nanti itu Mas? Iya, kita adakan pembinaan ya Mas. Pedagang itu kalau bisa ganti ke supplier yang lain yang tidak mengandung formalin begitu. Nama lengkap siapa Bu? Izin? Saya? Iya. Saya Sri Indah Wahyuningsih. Selaku PMHP, pengawas mutu hasil pertanian. Cukup parah gempa magnitudo 6,0 tadi siang. Beberapa infrastruktur dilaporkan rusak akibat gempa tersebut. Titik gempa berada 40 km dari sebelah barat Pulau Selamat. Salah satunya di Masjid As-Solihin Muhammadiyah, Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura mengalami kerusakan. Beberapa dinding keramik retak dan atap pun berjatuhan. Rusaknya Masjid As-Solihin sempat diabadikan oleh warga melalui rekaman video dan tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Salah satu warga bernama Kikin mengatakan, kerusakan di masjid tersebut lantaran masjid telah tidak difungsikan kembali. Di Kecamatan Sangkapura, gempa juga berdampak di bangunan salah satu bank di Bawean. Ada keretakan dinding di ruang ATM, beberapa warga juga berhampuran keluar rumah. Jendela sekolah SMA Negeri Sangkapura juga mengalami kerusakan akibat gempa. Beberapa barang-barang di toko juga berjatuhan dari etalase akibat gempa tersebut. Getaran gempa di Bawean membuat warga panik. Lalu di Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, seorang jamaah mengalami luka-luka dampak gempa setelah salat Jumat. Korban dijatuhi retakan keramik tiang masjid akibat gempa. Beralih ke Kecamatan Pulau Bawean, sebuah rumah mengalami kerusakan keretakan di Desa Teluk Jati, Dawang. Ini Mas, masjid lamanya, dan ini masjid baru, dan akan memang dibongkar. Nah, nih. Pertama. Ini apa ya? Adalah orang pikir pertama ini keren. Berserakan. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik diguncang gempa lebih dari 2 kali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik mencatat terjadi 10 kali gempa di pulau yang berada 80 mil dari Kabupaten Gresik.
Kepala BPBD Gresik Suyono mengatakan, pada hari Jumat 22 Maret 2024 pukul 11:22 waktu Indonesia Barat, wilayah pantai barat Gresik, Jawa Timur diguncang gempa tektonik. Sebelumnya gempa mengguncang dengan kekuatan magnitudo 6,0 skala Richter. Namun belakangan hasil analis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 skala Richter. Setelah gempa bumi pertama total tercatat ada 9 kali gempa susulan, kendati demikian kekuatan gempa terus melemah serta tidak berpotensi tsunami. BPD Gresik mencatat ada kerusakan di Kecamatan Sangkapura. Jendela SMA Negeri 1 Sangkapura ada yang berjatuhan dan juga pecah. Lalu kerusakan keramik dinding SD Muhammadiyah, serta 2 rumah warga di desa Dekatagung mengalami retak. 1 rumah di desa Klompang Gubuk mengalami keretakan pada tembok. Di desa Tambak barang-barang toko berserakan akibat berjatuhan. Di rumah sakit setempat, para pasien juga dibawa keluar ruangan. Hal ini untuk menghindari hal yang tak diinginkan lantaran dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Sekitar 7 orang koordinator arisan lebaran dari 6 desa di Situbondo mendatangi Mapolres Situbondo pada Jumat 22 Maret 2024. Kedatangan emak-emak yang menjadi korban arisan lebaran ini tidak lain untuk melaporkan Ketua Arisan Tabungan Lebaran berinisial S warga desa Panji Kidul, Kecamatan Panji. Mereka melaporkan kasusnya ke polisi karena Ketua Arisan Tabungan Lebaran ini terkesan tak mau untuk bertanggung jawab. Sehingga para koordinator arisan dari berbagai desa melaporkan ke Polres setempat. Salah satu koordinator arisan desa Tanjung Glugur Mat Hori mengatakan maksud kedatangan dirinya bersama warga ini untuk melaporkan uang tabungan arisan ke Polres Situbondo. Menurutnya uang warga yang terkumpul dan diserahkan kepada ketua arisan jumlah mencapai ratusan juta rupiah. Matahari mengatakan koordinator arisan yang ikut melapor ke Mapolres Situbondo saat ini ada 7 orang koordinator desa. Dengan dilaporkannya kasus ini, dirinya bersama koordinator arisan yang lainnya meminta pertanggungjawaban kepada pihak ketua arisan. Dikonfirmasi secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Momon membenarkan adanya warga ke Polres Situbondo, namun hanya untuk konsultasi adanya dugaan penipuan tentang arisan. Saat ditanya kedatangan koordinator arisan desa ini berkaitan dengan adanya laporan korban ke Polres Situbondo, AKP Momon menegaskan pihaknya masih akan melakukan pengecekan. Namun datang ke sini untuk konsultasi. Setelah kami cek, konsultasi berkaitan dengan diduga adanya penipuan tentang arisan. Ada berapa orang dan tadi? Ada sekitar antara 8 orang nggak salah. Itu termasuk, itu katanya kelompok dan ketua kelompok. Nah itu makanya bukan korban secara langsung kan? Ya betul. Jadi tadi ada konsultasi dan beberapa data yang diperlukan oleh penyidik. Ini akhirnya yang bersangkutan kembali untuk mencari data yang dibutuhkan untuk kepentingan penyidikan. Ini kan ada kaitannya dengan laporan yang pertama dan kan dulu sempat ada yang melapor. Ini kan korban lain yang melapor. Ini nanti kami ceknya dulu. Ya kami ceknya dulu apakah ini ada kaitannya atau tidak. Ya. Sip. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.